Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anissa, NPM 119413, kelas D4T3A. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah sistem tersebar. Nah, di sini untuk yang pertama ada multiprocessing dan trading, di mana multiprocessing dan trading ini merupakan cara yang digunakan untuk melakukan parallel computing, di mana masing-masing menggunakan proses dan thread sebagai agen pemrosesannya. Di sini proses itu merupakan program komputer yang sedang dieksekusi. Nah, setiap prosesnya itu memiliki memorinya sendiri yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dijalankan dan data apapun yang perlu disimpan dan diakses untuk dieksekusi selanjutnya. Nah, sedangkan thread ini merupakan komponen dari suatu proses yang dapat berjalan secara paralel. Nah, di dalam beberapa thread akan dibagi ruang memori yang sama, yaitu ruang memori dari proses induk, yang berarti kode yang akan dieksekusi, serta variabel yang dideklarasi dalam program akan dibagikan oleh semua thread. Nah, selanjutnya di sini di bagian thread based parallel, untuk mendefinisikan sebuah thread pada modul trading pada Python itu memiliki kelas thread yang digunakan untuk menjalankan proses yang berbeda. Nah, ada beberapa parameter yang digunakan pada thread class, yaitu yang pertama ada group. Group ini merupakan nilai yang seharusnya tidak ada dan dicadangkan untuk diimplementasikan di kemudian hari. Kemudian ada name, di mana name ini merupakan nama thread secara default dari bentuk thread end, di mana thread end ini bisa diganti jika diperlukan. Kemudian target ini merupakan fungsi yang dijalankan pada saat memulai aktivitas thread. Jadi target ini merupakan fungsi yang udah dibuat kemudian diimplementasikan di saat thread dibuat. Kemudian args ini merupakan argumen yang diteruskan ke target. Kemudian quarks ini merupakan kata kunci yang digunakan untuk fungsi target. Kemudian di sini selanjutnya determining a thread. Nah, di sini kita coba untuk implementasi mengubah parameter name, di mana setiap instan pada thread ini menggunakan nama default yang bisa diubah. Nah, penamaan tersebut berguna dalam proses server, di mana sebuah thread ini menangani proses operasi yang beda-beda. Nah, untuk dapat nama threadnya dipanggil sebuah metode getName, di mana merupakan metode bawaan dari kelas thread pada modul trading yang digunakan untuk mendapatkan nama threadnya. Kemudian menggunakan current thread yang mengembalikan nilai ke objek yang sedang dieksekusi. Nah, di sini untuk programnya yaitu kita yang pertama import modul trading, kemudian import modul time-nya. Kemudian di sini kita definisikan fungsi yang pertama, yaitu thread pertama menggunakan parameter i, a, dan b. Kemudian di sini kita menggunakan time dijeda selama 5 detik. Kemudian di sini kita print nilai dari di sini kita menggunakan current thread getName, di mana di sini akan mengambil nama dari threadnya. Di sini kita menggunakan parameter yang i. Kemudian di sini di print lagi addition of namanya, di sini is. Kemudian di sini formatnya itu ngambil dari parameternya a dan b. Di sini a dan b-nya itu ditambahin. Kemudian sama dengan thread yang kedua, kita definisikan lagi thread kedua menggunakan parameter yang sama i, a, dan b. Kemudian di sini timeslipnya 6. Kemudian di sini di print nilainya itu menggunakan current thread, di mana kita akan memanggil nama defaultnya. Kemudian di sini kita menggunakan parameter i. Kemudian di sini kita print lagi addition. Formatnya itu a dan b, menggunakan parameter a dan b. Kemudian a dan b-nya ditambahkan. Sama dengan thread yang ketiga, di sini timeslipnya aja yang beda. Ini timeslipnya 7. Kemudian di sini kita buat threadnya. Untuk thread yang pertama yaitu targetnya itu thread pertama, di mana thread pertama ini menggunakan nama default. Jadi nggak diganti namanya. Jadi di sini kita menggunakan parameter target untuk ngambil targetnya. Kemudian menggunakan parameter args untuk ngisi argumennya yang tadi yang parameter yang i, yang ini. Kemudian di sini kita menggunakan quarks, di mana quarks ini merupakan kata kunci, di mana yang tadi tuh kita menggunakan parameter a. Nah, a di sini itu isinya 10, kemudian parameter yang b-nya itu di sini isinya 10. Kemudian untuk yang thread yang kedua, kita menggunakan parameter name, di mana parameter name ini digunakan untuk mengubah namanya. Yang asalnya nama default kita ubah menjadi thread kedua. Kemudian di sini kita menggunakan parameter target. Kita targetnya ngambil dari thread yang kedua, kemudian argumennya kita isi dengan 20.
kita menggunakan parameter quarks, di mana di sini A-nya itu sama dengan 20 dan B-nya itu sama dengan 10. Nah, ini quarks ini kayak kata kuncinya gitu. Kemudian di sini thread yang ketiga. Thread yang ketiga ini kita menggunakan nama juga. Di sini menggunakan parameter name, di mana untuk mengubah namanya jadi thread ketiga. Kemudian menggunakan parameter target, kita ambil targetnya itu thread 3. Kemudian argumennya kita isi dengan 30 dan kata kuncinya yang A itu 30 dan yang B itu 10. Kemudian di sini kita coba start aja. Dan di sini udah ada outputnya. Yang pertama ini nilai dari thread 1, di mana thread 1 ini namanya merupakan nama default dari thread N. Kemudian di sini adalah 10. Di sini argumennya itu diisi 10. Kemudian di sini addition of-nya itu merupakan diambil dari quarks tadi yang A dan B. A-nya itu 10 dan B-nya itu 10. Jadi dia ditambahin A dan B-nya jadi 20. Kemudian ini thread yang kedua, karena kita udah ubah namanya jadi thread kedua, maka di sini akan muncul thread kedua. Nah, kalau yang ini kan thread 1, jadi ini pakai nama defaultnya. Kemudian di sini kita isi argumennya 20, kemudian di sini quarks-nya itu yang A itu 20 dan yang B itu 10, jadi A dan B ditambahin 30. Kemudian di sini thread yang ketiga ini karena kita udah ubah namanya jadi thread ketiga. Di sini diisi argumennya 30, kemudian di sini quarks-nya itu A-nya 30 dan B-nya itu 10, kemudian ditambahin jadi 40. Kemudian di sini ada thread synchronization with a barrier, di mana barrier ini merupakan sinkronisasi primitif sederhana yang digunakan oleh thread. Dalam hal ini, barrier digunakan untuk menunggu sebuah thread menyelesaikan eksekusi sebelum thread lainnya melanjutkan kembali eksekusi program. Nah, di setiap threadnya itu akan dipanggil fungsi barrier wait yang akan dihentikan. Kemudian jika jumlahnya melampaui jumlah thread di mana barrier ini diinisialisasi, maka barrier akan memberikan jalan kembali pada thread yang menunggu untuk melanjutkan eksekusi, dan semua thread yang berada pada titik eksekusi ini dilepaskan secara bersamaan. Kemudian di sini untuk program yang barrier kita import dulu modul tradingnya, kemudian import modul time. Nah, di sini untuk yang pertama kita definisikan fungsi start checkout, kemudian kita print starting checkout the payment, kemudian di sleep selama 2 detik. Kemudian di sini kita definisikan lagi function payment menggunakan parameter B. Parameter B ini menggunakan barrier. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi start checkout. Kemudian di sini akan di wait, di mana kita akan menggunakan fungsi barrier. Kemudian setelah di wait kita akan print successfully payment. Kemudian di sini kita definisikan lagi function confirmation. Di sini menggunakan parameter B, barrier. Kemudian di sini akan di print waiting for payment, getting ready. Kemudian di sini akan di wait lagi menggunakan barrier. Kemudian di sini print sending email confirmation. Nah, di sini di program main-nya kita definisikan variabel B yaitu barrier, ngambil dari modul trading, kemudian di sini di timeout selama 5. Kemudian di sini membuat thread-nya yang pertama itu payment, targetnya yang payment, kemudian argumennya itu yang B. Parameter argumennya yang B. Kemudian di sini buat lagi tradingnya untuk confirmation, target yang confirmation, kasih lagi argumennya itu yang barrier. Kemudian di sini kita start. Di sini udah muncul outputnya. Yang pertama itu kita starting checkout the payment. Nah, untuk yang payment kita menggunakan definisi function start checkout. Kemudian kan di sini di wait. Makanya dia akan masuk ke bagian yang waiting for payment getting ready. Kemudian di sini kita akan balik lagi ke fungsi thread yang lagi nunggu ini menggunakan barrier. Kita masuk ke successfully payment. Kemudian di sini kan di wait lagi, maka di yang terakhir itu kita sending email confirmation. Jadi yang successfully payment ini sama yang sending email itu dijalankan berbarengan. Makanya di sini
successfully payment, kemudian di sending email confirmation. Kemudian selanjutnya pada proses batch paralel, di sini kita juga bisa mengubah nama prosesnya. Nah, mengubah nama proses itu digunakan agar sebuah proses itu dapat ditandai dan diidentifikasi. Nah, pada library multiprocessing ada metode current process menggunakan parameter name untuk mengidentifikasi proses yang sedang berjalan. Nah, kemudian di sini untuk bagian yang naming proses, kita bisa ganti nama prosesnya seperti yang di trading. Nah, di sini import dulu modul processing sama modul time-nya. Kemudian di sini kita bikin function, definisikan function user. Kemudian di sini buat variable name untuk mengambil current process name-nya. Jadi kita ambil nama prosesnya. Kemudian di sini akan di print namanya, kemudian di starting. Kemudian di timestamp selama 2 detik. Kemudian di print kembali name-nya, lalu di exit. Kemudian selanjutnya di sini kita definisikan fungsi myUp. Di sini kita sama buat variable name untuk ngambil nama prosesnya, kemudian di starting dan di exiting. Kemudian di sini untuk yang pertama kita buat prosesnya itu service, di mana dia namanya itu diganti, nama prosesnya itu diganti jadi myUp. Kemudian targetnya ini yang myUp yang udah didefinisikan. Kemudian di sini proses yang kedua yaitu user 1, nama usernya diganti jadi user, kemudian targetnya yang user. Kemudian untuk proses yang ketiga ini kita pakai default name. Jadi kita pakai nama proses defaultnya. Tapi kita ngambil targetnya itu target yang user. Kemudian di sini kita coba start. Nah, di sini udah muncul outputnya di mana yang proses 3 ini merupakan nama default dari multiprocessing. Jadi yang user kemudian yang myUp ini namanya itu udah diganti menggunakan parameter name. Jadi yang default name-nya itu yang proses 3. Kemudian selanjutnya ada synchronizing di dalam proses. Nah, beberapa proses ini dapat bekerja sama untuk melakukan tugas secara berbagi data dan harus dilakukan secara teratur agar data itu dapat diakses. Nah, di sini synchronizing-nya menggunakan barrier process, di mana barrier process ini akan membagi program menjadi beberapa fase. Nah, di sini ada program proses barrier, di mana kita di sini akan mengimport modul multiprocessing. Kemudian kita di sini mengimport barrier, log sama kelas proses. Terus di sini import time-nya sama import datetime. Kemudian di sini kita definisikan test with barrier dengan menggunakan parameter synchronizer dan serializer. Kemudian di sini kita buat variabel nama, di mana variabel nama ini akan mengambil nama dari prosesnya. Kemudian di sini menggunakan synchronizer wait, kemudian di sini di time. Kemudian di sini serializernya ini prosesnya, nanti di print namanya sama timestampnya. Kemudian di sini didefinisikan function test without barrier, di mana di sini kita akan buat variabel nama, kemudian variabel namanya diambil dari current process name-nya. Kemudian di sini print starting registration account, kemudian di sini ditambah time-nya. Kemudian di sini prosesnya di print namanya, kemudian di print timestamp-nya. Kemudian di sini di program mainnya yang variabel synchronizer ini kita menggunakan barrier, kemudian serializernya menggunakan log. Terus di sini kita buat proses name yang pertama itu yang P1. Jadi kita menggunakan parameter name, kemudian di sini kita ganti namanya P1 waiting activate account by admin. Kemudian di sini targetnya itu parameter targetnya kita isi dengan test without barrier. Kemudian di start. Kemudian di sini proses yang selanjutnya menggunakan parameter nama, di mana namanya kita ubah menjadi P2 back to login process, kemudian targetnya kita ambil yang test with barrier. Kemudian di sini parameter argumennya itu menggunakan synchronizer dan serializer, kemudian di start.
Kemudian di proses yang selanjutnya kita menggunakan parameter nama. Kemudian di sini kita ubah namanya jadi P3 successfully account active now. Kemudian di sini target parameternya itu test with barrier. Kemudian argumennya itu menggunakan synchronizer dan serializer. Kemudian di start. Nah, di sini udah ada outputnya. Di sini kita pertamanya tuh kan starting dulu, dia start registration account. Kemudian di proses yang pertama itu kita menunggu waiting activated account by admin. Kemudian ini ada timestampnya. Kemudian di sini yang P kedua itu back to login process. Kemudian di yang P ketiga, proses ketiga itu successfully account active now. Jadi di sini menggunakan barrier, yang ini menggunakan wait di synchronizer, terus menggunakan wait. Kemudian selanjutnya ada running process in the background, di mana ini digunakan untuk menjalankan proses yang ada di latar belakang sehingga tidak mengganggu proses lainnya. Nah, di sini menggunakan parameter daemon untuk menentukan apakah proses harus berjalan di latar belakang atau tidak. Jadi di sini nilai daemon itu ada yang true dan ada yang false. Nah, kemudian di sini untuk yang program background prosesnya, yang pertama kita import dulu modul multiprocessing, kemudian kita import module time. Nah, di sini kita buat function namanya foo, kemudian di sini kita definisikan variable name, kemudian menggunakan multiprocessing modul. Di sini kita akan menggunakan current process, kita akan mengambil nama dari prosesnya. Di sini jika variabel namanya itu background process, maka dia akan ngeprint respon data for client. Kemudian dia akan mengambil namanya. Kemudian di sini di looping for i in range-nya itu 0 sampai dengan 5. Kemudian di print. Kemudian di time slip, atau jika yang ini tidak terpenuhi, maka di sini ada else. Dia akan ngeprint request data from server. Kemudian dia akan ngambil namanya. Kemudian di sini di looping lagi for i range-nya itu 5 sampai dengan 10. Kemudian di sini di print, kemudian di time slip, kemudian di exit. Nah, di sini di programinnya kita buat proses background process menggunakan modul multiprocessing. Di sini kita namanya diganti jadi background process, kemudian targetnya itu yang foo tadi. Kemudian di sini kita menggunakan variabel daemon, di mana variabel daemon ini akan menentukan dia akan berjalan di background atau enggak. Di sini yang untuk background process kita kasih nilainya itu true, karena dia akan berjalan di background process. Kemudian yang di proses no background process, di sini kita menggunakan modul multiprocessing. Namanya parameter namanya kita ganti jadi no background process. Kemudian targetnya sama, yaitu yang function foo tadi. Nah, di sini variabel daemonnya itu nilainya false karena yang no background process ini tidak berjalan di latar belakang. Kemudian kita coba untuk start. Kita ulang lagi sebentar. Nah, di sini udah muncul yang no background process karena dia variabel daemonnya itu false. Jadi yang dijalanin itu yang no background process. Jadi yang ini, yang request data from server. Range-nya itu 5 sampai dengan 10. Jadi sisanya yang 0 sampai dengan 5 itu berjalan di latar belakang.
Mungkin cukup sekian untuk UTS sistem tersebar hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.